Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 49 Ragamaru Selatan, Bapak Mujadid SPDI. Yang terhormat Ibu Aidatul Fitriah SPD dan Ibu Ana Kurniawati SPD selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta acara penyimpanan budaya positif yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau lah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, perkenankan saya selaku moderator untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan dari para pemateri, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, kita akan melangkah pada acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama basmalah untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melangkah pada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 49 Ragamaru Selatan, Bapak Mujadid SPDI. Untuk Bapak Mujadid, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, sebagai hamba patut kita memuji Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim sebagai rasa hormat dan penghargaan kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu beristiqamah memegang teguh apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Kegiatan positif itu perlu kita lakukan sebagai manusia pada umumnya. Harusnya kita ini, setiap insan yang ada di muka bumi ini, kegiatan positifnya harus memiliki grafik naik setiap hari, baik dari pandangan agama, pandangan sosial kemasyarakatan, maupun pandangan-pandangan yang lain yang berguna setidak-tidaknya bagi diri kita sendiri. Khusus sebagai guru, kita di abad yang penuh modern ini dituntut untuk lebih gesit, lebih maju dan tanggap terhadap informasi-informasi yang kita terima. Maka pemerintah Republik Indonesia bikin suatu keputusan agar mereka ini, guru kita berdua ini, menjadi guru utama, guru penggerak untuk memandu kita semua yang ada di SDN 49 khususnya, dan guru-guru yang lain yang ada di Kecamatan Raba ini, untuk mendorong kita semua agar lebih maju, agar lebih memahami fungsi dan tugas kita sebagai
seorang yang digugu dan ditiru pada setiap langkah dan tugas kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur itu sendiri dalam hal dunia pendidikan. Oleh karena itu, di samping ibu kita berdua ini, juga saya dorong kepada teman-teman yang lain agar dapat mengikuti jejak mereka. Agar apa? Supaya kita SDN 49 setidak-tidaknya 50% menjadi guru penggerak, agar SDN kita ini menjadi mata tertuju pada kita sebagai guru penggerak terbanyak mungkin di Kota Bima. Dan di sekolah-sekolah lain itu maksimal guru penggeraknya hanya ada 4 guru. Mungkin kita bisa sampai 10 guru. Modal kita sudah ada, adalah beliau berdua sudah ada yang telah lulus duluan, maka perlu kita meminta bantuan bimbingan dari beliau berdua ini untuk membantu kita menuju guru penggerak. Guru penggerak ini penting agar pendidikan khususnya di SDN 49 ini jauh lebih maju. Anak-anak itu menjadi siswa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman positif dengan bimbingan-bimbingan kita semua, terutama di bawah arahan dan bimbingan guru penggerak. Oleh karena itu, mari kita semua banyak bertanya kepada beliau berdua ini. Banyak bertanya dalam hal bagaimana kita menjadi guru yang profesional, unggul dalam segala bidang di zaman kita sekarang, yang bukan berarti ilmu kita yang kita miliki tidak berguna. Ilmu kita itu justru berguna dan menambah greget atau istilah pisaunya lebih tajam apabila kita korporasikan, kita kawinkan dengan ilmu yang ada pada guru penggerak ini. Luar biasa, terima kasih kepada ibu berdua yang telah melakukan kegiatan ini, kegiatan positif ini. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman ibu dapat menjadi guru penggerak dan kita SDN 49 mudah-mudahan menjadi guru penggerak terbanyak di Kota Bima ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Kepala Sekolah SDN 49 Bogor Selatan, Bapak Mujadid, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Baiklah, kita akan langsung pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari para pemateri. Untuk Ibu Aidatul Fitriah dan Ibu Ana Kurniawati, disilakan. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, atas kesediaan Bapak Ibu hadir di dalam acara kami ini. Saya pribadi dengan Ibu Ana mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keluangan waktunya dan kesediaannya untuk Bapak Ibu mendengarkan bagaimana diseminasi tentang budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 6. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Aidatul Fitriah SPD, guru kelas 6 SDN 49 Rabagondo Selatan, Kota Bima. Lahir Bima pada tanggal 7 Mei tahun 1989 dan alhamdulillah sekarang telah berstatus ASN. Ya, saat ini kami sedang menjalani program pendidikan program guru penggerak
angkatan ke-6 di Kota Bima. Ya, saat ini saya dengan Bu Ana ingin berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif pada modul 1.4 yang telah kami pelajari minggu lalu. Nah, di dalam materi modul 1.4 ini ada 6 konsep inti, di mana konsep yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Lalu yang ketiga, konsep tentang keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk konsep yang pertama tentang disiplin positif, bagian saya lah yang menjelaskannya. Pada Bapak Ibu Guru tentang konsep yang pertama, yaitu nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan pemantik di sini. Apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Selama ini kita kalau menjadi seorang pendidik, kira-kira Bapak Ibu Guru ini setuju tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya mohon pendapatnya. Siapa nih yang bilang setuju? Angkat tangan. Yang bilang setuju? Iya, Bapak. Bapak Muslim mau maju ke depan atau berbicara di situ? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. Adakah yang setuju? Begitu dulu. Pertanyaannya, ada yang setuju? Siapa yang setuju? Coba angkat tangan. Ya. Terus yang tidak setuju? Yang tidak setuju, mohon angkat tangannya. Oh ya, berarti setuju semua ya ini ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu Guru setuju? Setuju. Iya. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Ini adalah pemikiran-pemikiran atau paradigma kita sebagai seorang guru dari zaman ke zaman. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan apa sih, bagaimana sih perubahan paradigma kita dari stimulus dan respon itu menjadi teori kontrol. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya budaya positif, agar Bapak Ibu tidak bertanya-tanya apa sih maksudnya budaya positif ini, kita belum ngerti, tahu-taunya kita sudah disuruh untuk mempraktekkan di sekolah. Nah Bapak Ibu, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, tujuan pendidikan ini adalah menuntun murid menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Dengan menciptakan lingkungan positif di sekolah, Bapak Ibu, serta melakukan pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah, kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu apa sih tujuan dan contoh budaya positif yang telah kita laksanakan di sekolahan? Nah, yang pertama, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya Bapak Ibu bahwa tujuan penting sekolah ini adalah pembentukan karakter.
13 sampai kurikulum merdeka yang baru ini, pembentukan karakter anak lah yang paling penting kita tanamkan kepada murid kita. Nah, inilah mengapa banyak program di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid. Misal, program literasi dengan tujuan menumbuhkan karakter kritis pada murid dengan membaca. Banyak pengetahuan, jelas dengan membaca anak-anak mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, wawasannya semakin luas. Lalu contoh lainnya yang sering kita temukan adalah 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ketika kita bertemu dengan guru atau teman-teman, kita ajarkan kepada murid, kita pertama harus senyum. Lalu jika berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita harus memberi salam. Kita menyapa dengan bahasa yang sopan dan santun. Ya, seperti itulah contoh budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Sebenarnya ada banyak yang lain, Bapak Ibu guru. Nah, program lihat, ambil, buang. Kira-kira itu program apa, Bapak Ibu? Berkaitan dengan program apa? Kebersihan, betul sekali. Ini yang perlu kita berikan atau kita kuatkan, tingkatkan lagi kepada anak-anak murid kita, bahwa jika melihat sampah berupa daun atau plastik, walaupun itu hanya sebungkus permen, sisa permen, kita ajarkan kepada anak-anak ketika melihat sampah itu terbuang atau berada di tempat yang tidak semestinya, berarti anak-anak harus mengambil dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Itu adalah contoh lain. Sepertinya banyak contoh lain lagi yang bisa kita terapkan di dalam budaya positif ini. Ya, Bapak Ibu, kita masuk di topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang pertama, kegiatan pertama saya ingin minta tolong kepada Bapak Ibu, 2 orang saja, untuk melakukan kegiatan kepalan tangan. Coba saya minta bantuan dari Bapak Ibu. Siapa yang berani nih maju ke depan? 2 orang saja. Ayo, Pipit dan Fitri, boleh? Iya, maju ke depan. Nah, salah satunya bertugas atau berperan sebagai si A, satunya berperan sebagai si B. Siapa yang A? Ya, A nanti akan menuliskan sebuah kata di sini, di kertas ini. Lalu kertasnya akan digenggam sekuat mungkin. Lalu yang B berperan sebagai orang yang akan mengambil kertas ini. Anggap saja ini benda-benda yang paling berharga buat ya. Silakan. Nanti untuk B boleh mengambil barang tersebut dengan cara membujuk. Kalau jika tidak bisa membujuk, dengan cara apa lagi setelah itu? Menghardik, mengancam, merayu, menyuap atau apapun agar temannya si A ini mau membuka kepalan tangan tersebut. Ya. Ya. Ya, genggaman kertas dari Ibu Pipit ini akan diusahakan untuk direbut oleh Ibu Fitri. Silakan dipraktekkan. Iya, boleh ngomong apa saja, silakan. Genggaman kertas yang ada di tangannya. Ya, boleh. Ayo dong, buka. Kamu cantik deh kakak Pipi. Itu berbagi, karena berbagi itu adalah indah kakak. Ayo. Belum bisa. Nggak mau, makasih.
silakan dibuka. Apa sih kira-kira barang berharga Bu Fitri ini yang berusaha dirampas oleh Ibu Fitri? Oh iya, ternyata hal yang paling berharga oleh Bu Pipit ini adalah disiplin, Bapak Ibu. Wah, hebat sekali Bapak Ibu guru berdua ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi dalam kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih yang sebenarnya terjadi pada dua orang teman kita yang berani maju di depan ini. Berusaha merebut kertas yang ada di genggamannya Ibu Pipit. Iya, salah satu teman kita berusaha merebut sesuatu yang berharga. Nah, ini berkaitan dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang diperkenalkan oleh seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam teori kontrol atau choice theory. Nah, ini meluruskan beberapa miskonsepsi Bapak Ibu tentang makna kontrol, di mana kita sebagai seorang guru beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah paradigma kita sebagai seorang guru yang selama ini tertanam dalam jiwa kita. Kita dapat mengontrol murid, padahal sebenarnya muridlah yang memberi kesempatan kepada kita untuk mengontrol dirinya. Tapi Bapak Ibu tidak jarang menemukan ada murid yang tidak mau mengerjakan apa yang kita perintahkan. Betul Bapak Ibu? Nah, tentu tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk memberi kontrol terhadap dirinya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kegiatan ini Bapak Ibu, bahwa yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengontrol anak-anak ini, anak murid kita ini? Sedangkan tugas kita adalah sebagai pendidik, memberi tuntunan. Jika kita tidak memberikan kontrol, bagaimana? Apakah anak-anak akan dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin lagi kan Bapak Ibu? Nah, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Nanti kita akan bahas di topik-topik selanjutnya. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan sebuah pernyataan dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang tertentu tentang realitas. Ini berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana dulu kita beranggap kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Kita dengan teori kontrol akan mengubah paradigma tersebut menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk selalu dilihat sebagai sebuah kesalahan atau suatu kesalahan. Seringkali kita melihat anak-anak melakukan kesalahan di dalam kelas, seperti membuang sampah atau tidak melakukan piket atau datang terlambat. Nah, kita menganggap itu sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di dalam teori kontrol, kesalahan-kesalahan tersebut, hal-hal negatif yang dilakukan oleh murid kita akan coba cari tahu apa sih tujuan perilaku mereka tersebut. Nah, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, begitulah menurut teori kontrol. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itulah anggapannya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Ini seperti paradigma guru yang mengatakan kita bahwa bisa memerintahkan atau memberikan apapun
apapun kepada murid kita. Padahal di dalam budaya kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita bisa lihat dari kegiatan kepala tangan tadi ketika Ibu Fikri tidak berhasil membujuk Ibu Pipit untuk membuka tangannya. Apa yang terjadi? Dia memaksa dengan cara menghardik atau memarahi, memaksa dengan bujuk rayuan. Nah, di dalam teori kontrol kita akan mengenal dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita memberikan pilihan kepada murid kita. Ya, jadi kita tidak melakukan pemaksaan. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh anak-anak ini? Dan terus yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi saat seperti tadi Ibu Pipit mengalah, akhirnya memberikan barang berharganya kepada Bu Fitri. Nah, ini yang menang jelas Ibu Fitri, yang kalah jelas Ibu Pipit. Nah, di dalam teori kontrol tidak ada model berpikir seperti itu. Yang ada hanyalah model berpikir menang dengan menang. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sih sebenarnya teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Nah, tadi ada nilai-nilai di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini terkait dengan makna disiplin. Di mana belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar kita dapat mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini terkait dengan motivasi. Muncullah teori motivasi. Dan teori motivasi ini ada 3, Bapak Ibu. Motivasi yang membuat manusia itu melakukan suatu hal. Ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik ketika motivasi itu datang dari luar atau datang dari orang lain. Jika intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang ingin dibangun di dalam budaya positif ini. Motivasi intrinsik inilah yang ingin diangkat, diperkenalkan kepada anak murid kita. Nah, kita akan mengenal dulu teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Rata-rata anak-anak mengerjakan tugas atau mengerjakan PR karena takut dihukum. Entah hukuman fisik atau hukuman yang berupa hukuman positif seperti itu. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, hadiah dan sebagainya atau pujian, Bapak Ibu. Nah, biasanya ini terjadi pada anak-anak yang mendapatkan peringkat yang tinggi atau biasanya mendapatkan prestasi. Jadi mereka melakukan hal-hal positif itu hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan jika motivasinya dari menghindari hukuman ataupun mendapatkan imbalan, apakah kira-kira kegiatan itu akan bertahan lama atau hanya berlaku sebentar saja? Berlaku sebentar saja. Iya, betul Bapak Ibu. Ini hanya sebentar saja ketika mereka hanya untuk menghindari hukuman atau hanya untuk mendapatkan imbalan. Setelah itu tidak ada nilai yang ada di dalam diri mereka. Mereka melakukan itu jika ada yang memantau atau guru yang melihat. Seperti itu. Jika tidak ada guru yang melihat, apa yang mereka lakukan di luar sana? Seringkali di dalam kelas kita mendapatkan murid-murid kita yang berantem. Betul Bapak Ibu? Iya. Berantem ini terjadi karena anak murid kita tidak memiliki atau kurang memahami nilai-nilai kebajikan. Ketika mendengar kata disiplin, sebenarnya apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika kita mendengarkan kata disiplin? Ya, ada yang ingin menjelaskan? Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Ya? Manajemen waktu, ya. Terus ada lagi?
mentaati peraturan. Bapak Ibu, ini dia yang kita ketahui selama ini. Disiplin itu adalah kita mentaati peraturan. Betul. Disiplin juga sering disebut atau dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus, Bapak Ibu, kita tidak harus dengan memberi hukuman atau imbalan. Justru itu hanyalah salah satu alternatif terakhir bila perlu digunakan. Nah, tapi jika memang tidak perlu, ya tidak perlu digunakan itu hukuman. Nah, dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna disiplin sering dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin itu biasanya patuh terhadap aturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Belum tentu aturan yang kita buat itu nyaman untuk murid. Contoh, seringkali ada beberapa sekolah yang memberi aturan bahwa murid harus berseragam lengkap sesuai dengan seragam sekolah, seperti bersepatu warna hitam. Kira-kira apa sih tujuannya sekolah membuat aturan-aturan seperti itu, Bapak Ibu? Sedangkan di dalam pabrik itu membuat sepatu ada yang warna merah, ada yang warna pink, ada yang warna kuning, biru, banyak sekali. Tapi kenapa sekolah memberi aturan harus menggunakan sepatu warna hitam? Ada yang ingin memberitahu, Bapak Ibu? Agar si kaya dan si miskin itu tidak ada, jadi pemerataan. Ya. Ada yang mengatakan, Bapak Ibu, bahwa kita menggunakan sekolah memberi aturan menggunakan sepatu hitam agar adanya pemerataan, sikap adil pihak sekolah kepada anak yang miskin ataupun kaya. Biasanya orang kaya karena punya uang banyak, gonta-ganti sepatu. Besok hari Senin warnanya merah, hari Selasa warnanya kuning, hari Rabu warnanya biru. Nah, sedangkan yang miskin pakainya yang itu aja. Nah, sehingga dibuatlah peraturan seperti itu. Lalu apakah peraturan seperti itu salah, Bapak Ibu? Ya, di dalam hal ini menurut saya, jika alasannya tepat untuk agar ada pemerataan status sosial di dalam sekolah, maka hal itu diperbolehkan, Bapak Ibu. Nah, disiplin yang bagaimana yang tidak bisa kita gunakan atau kepatuhan yang kita anggap salah, yang harus kita ubah. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dengan peraturan demikian, itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi anak-anak yang merdeka itu, Bapak Ibu, anak-anak yang bebas memilih apapun yang diinginkan, tidak terikat oleh aturan. Seperti itu. Disiplin yang bagaimana sih sebenarnya yang harus kita tunjukkan kepada murid kita, yang kita harus ajarkan, yang kita harus tularkan kepada murid-murid kita. Ya, di Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, Bapak Ibu, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu harus muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Sebenarnya itulah murid yang merdeka. Jadi ketika disiplin itu muncul dari dalam diri anak-anak, kita tidak perlu memberikan hukuman lagi, kita tidak perlu memberikan imbalan lagi. Mereka sadar dengan sepenuhnya, mereka menghargai diri mereka sendiri. Saya jika melakukan kesalahan, maka saya akan dijauhi oleh teman atau bagaimana, maka saya akan menjadi orang yang gagal atau bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga
dia memiliki motivasi tersendiri atau motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, jika dia tidak melakukan hal itu, berarti dia membutuhkan motivasi eksternal. Dari siapa? Dari kita gurunya sebagai penguasa di sekolah atau peraturan sekolah. Nah, tapi motivasi eksternal ini biasanya Bapak Ibu tidak bisa berlangsung atau bertahan lama seperti itu. Nah, menurut dia dosen, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Ya, bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Atau kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang pengikut atau murid ini Bapak Ibu, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Contohnya Bapak Ibu, Murid kelas 2 disuruh hafal perkalian. Kira-kira mereka mengerti nggak Bapak Ibu fungsi mereka menghafal perkalian tersebut? Apa fungsinya? Ya itulah Bapak Ibu, kita makanya Bapak Ibu, kita sering menemukan anak kelas 6 yang telah duduk di kelas 6 tidak mengerti konsep perkalian, tidak memahami perkalian sama sekali, boro-boro menghafal. Karena dari kelas rendahnya kita telah melakukan pemaksaan kepada anak-anak tersebut untuk menghafal teori yang memang sudah ada di dalam kepala kita. Kita paksakan kepada anak yang baru belajar membaca, baru belajar menulis. Lalu apakah itu salah Bapak Ibu? Tidak salah, karena memang itu mengikuti kurikulum sebelumnya. Sekarang untuk kurikulum Merdeka Bapak Ibu mungkin telah berkenalan Bapak Ibu ya, di mana anak-anak diberikan kebebasan. Sebenarnya apa sih yang ingin mereka lakukan? Seperti itu. Apa yang ingin mereka tunjukkan kepada kita? Mungkin ada sebagian anak yang memang sudah bisa menghafal perkalian. Mungkin gurunya hebat. Selain itu ibu dan bapaknya di rumah memantau. Lalu memang IQ atau kecerdasan anaknya memang luar biasa. Tapi untuk anak-anak yang tidak setara dengan anak itu, apakah kita harus menyamaratakan kemampuannya? Tidak Bapak Ibu. Jadi iya, itulah yang ingin diperkenalkan sebenarnya dalam konsep kurikulum Merdeka ini. Kita tidak ada paksaan. Jika memang anak belum bisa menghafal perkalian atau mungkin misal di kelas 2, perkalian 2 saja, ya berarti kita harus mengajarkan dia dulu dari penjumlahan. Nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan, tapi kita harus terus memantau, menuntun Bapak Ibu. Lalu pernyataan dari Diana Gosen ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, di mana disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia sesuai dengan harga dan bermakna. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain Bapak Ibu, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah Bapak Ibu, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang sebenarnya ingin diperkenalkan kepada Bapak Ibu, di mana pengertian dari nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini tentunya bersifat universal. Universal itu berarti menyeluruh, mendunia, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tadi,
Setiap perilaku atau perbuatan tentu memiliki suatu tujuan. Terus yang kedua, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Johnson. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin disampaikan sebenarnya ada 6 teori atau nilai kebajikan yang diungkapkan oleh 6 organisasi, 6 instansi. Tapi di sini kami akan membahas satu saja instansi. Ini terkait dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang terkait dengan profil pelajar Pancasila, di mana Bapak Ibu sekalian telah mengenal apa sih profil pelajar Pancasila. Ya, murid pada kurikulum Merdeka ini yang diharapkan adalah murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, murid yang mandiri, bernalar kritis, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Masih ada 5 organisasi yang belum kami ungkap di sini karena terkait dengan waktu. Untuk topik selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Ana Kurniawati. Ibu Ana Kurniawati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir siang ya? Sudah hampir siang. Sebelum kita memasuki ke topik yang selanjutnya, kita ice breaking sebentar ya, biar tidak sepaneng, biar kita lebih enak ngomongnya seperti itu. Silakan, kita sebentar saja, maksudnya hanya ini memperkenalkan ice breaking yang biasanya saya gunakan di kelas seperti itu. Jadi variasi pembelajaran juga ketika kita ada di kelas. Namanya tepuk hebat, mungkin sudah pernah dengar. Ya, tepuk hebat, 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 hebat. Oke, ada yang bisa tepuk salut. Kita coba tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu Kita yang ganti lebih bervariasi. Tepuk mantap. mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Iya, terima kasih. Ya. Semangat pada lo. Iya, melanjutkan dari yang pembelajaran topik yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penilaian, dan restitusi. Tadi sudah disampaikan terkait dengan budaya positif. Nah, dari budaya positif tadi ada yang namanya teori motivasi. Motivasi itu ada yang dari eksternal dan ada yang dari internal. Mungkin Bapak dan Ibu guru datang ke sekolah ini ada motivasinya. Ada motivasi internalnya, ada motivasi eksternalnya. Iya, dari motivasi yang atas itu adalah iya. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Setiap apa yang kita lakukan ini ada konsekuensinya, dan kita bisa melihat itu dari motivasi kita. Ketika kita datang ke sekolah untuk, saya datang ke sekolah hanya duduk, diam, kemudian ngajar seadanya seperti itu mungkin dari internal kita, kurang bersemangat dari rumahnya. Ketika kita datang ke sekolah, kita lihat teman-teman kita yang bersemangat ngajarnya, kita hari ini ada
ada tambahan gaji seperti itu. Itu termasuk motivasi apa? Eksternal. Nah, karena imbalan dari orang lain, institusi itu merupakan motivasi eksternal. Sama ketika anak didik kita datang ke sekolah. Anak didik kita datang ke sekolah ini kira-kira motivasinya internal atau eksternal? Ada yang internal, ada yang Oke, ada yang internal dan ada yang eksternal. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan motivasi internal itu dari diri siswa kita dengan menggunakan budaya positif? PR penting bagi seorang guru adalah memunculkan motivasi internal. Katanya guru itu dibunuh dan ditiru. Kalau gurunya masih berpikir eksternalnya, bagaimana kita akan memberi contoh, memberi teladan kepada muridnya. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan motivasi internal itu? Satu aja contohnya, buang sampah. Kalau kita nggak teriak-teriak, kalau gurunya nggak ada di depan kelas, dia akan membuang sampah sembarangan. Berarti dia mampu nggak motivasi internalnya? Tidak, masih eksternal. Dari siapa? Dari guru. Iya. Jadi bagaimana kita memunculkan bahwa anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Oh, kalau buang sampah sembarangan itu jadinya kotor seperti itu. Nah, bagaimana kita ini memberikan budaya positif? Kalau orang bilang kita itu bisa karena terbiasa. Oke, karena kita terbiasa untuk melakukan membuang sampah sembarangan, tidak melakukan membuang sampah pada tempatnya. Itu harus diingatkan sama ibu gurunya. Jadi motivasi internal itu menurut saya bisa muncul ketika kita ada pembiasaan yang baik yang bisa dibawa oleh siswa. Itu namanya budaya positif. Jangan terlalu tinggi membahas budaya positif itu. Bagaimana kita membina atau menuntun murid-murid kita untuk muncul motivasi internalnya. Seperti belajar juga. Ngantuk dari rumah tuh sudah dipaksa, sudah bangun pagi-pagi, ayo buka mata sama orang tuanya. Sampai di sekolah, buka buku, lagi marah-marah lagi. Itu tapi bukan dari internalnya dia. Jadi apa yang dia serap pada hari itu, dia tidak akan tidak ada kompetensi dalam otaknya, memorinya mereka bahwa selama 6 tahun saya sekolah di SD, berarti itu karena paksaan, bukan dari motivasi internal. Jadi bagaimana kita akan menuntun siswa kita untuk mempunyai motivasi internal dari dirinya sendiri. Yang kedua, nah ini adalah tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Apa tadi? Menghargai diri. Iya, termasuk motivasi internal. Bagaimana mereka bisa, anak-anak kita ini bisa menghargai dirinya sendiri. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang. Jadi membuang sampah ini bukan berarti kita SD selesai membuang sampah lagi sembarang tempat. Enggak, itu akan terbiasa nanti. Terbiasa untuk hidup bersih. Seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi mereka sudah menghargai dirinya sendiri dan bagaimana mereka nanti akan membawa perilaku baiknya ini ke masyarakat. Itu tujuan dari disiplin positif. Ya, yang selanjutnya adalah hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau hukuman, penghargaan sudah sering dengar Ibu Bapak Guru ya? Iya. Kalau restitusi ini nanti kita belajar lagi. Nah, sekarang terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada bedanya Bapak Ibu Guru antara hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita masuk ke materi yang
hukuman dan konsekuensi, kita lihat dulu apakah yang kasus yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang bilang hukuman dan ada yang bilang konsekuensi. Nah, kita simpan dulu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Sudah berubah ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh, sendal ini. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya tidak beralas kaki ya kalau mungkin ada di sini. Nah, ini tidak mengenakan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Bapak Ibu guru ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ini adalah jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman. Kemudian push up itu juga hukuman. Konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia sudah mencoret-coret, kemudian dia harus mengganti. Bertanggung jawab itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air sama, dia harus bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kenapa ini konsekuensi? Karena sesuai dengan mata pelajaran PJOK. Kalau pas matematika terus lari 2 kali lapangan basket yang tidak ada termasuk hukuman. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini hukuman yang dihukum oleh penghargaan. Ini efeknya ya. Efeknya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Terus kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi yang dikatakan Ibu Aida tadi bahwa ketika kita selalu memberi penghargaan, tidak ada motivasi intrinsik dari siswa kita. Jadi mereka sangat berharap ketika dia akan diberi penghargaan dari luar, ketika dia akan diberi imbalan, dia akan melakukan hal yang baik. Tapi ketika imbalan itu hilang, siswa itu tidak akan melakukan hal yang baik lagi seperti itu. Jadi penghargaan itu kayak bumerang ya. Jadi bisa kembali lagi ke siswanya itu. Jadi bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi termasuk motivasi eksternal kalau imbalan atau penghargaan itu. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana siswa itu memunculkan motivasi intrinsiknya, bukan karena dari penghargaan. Selanjutnya adalah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Ketika kita memberikan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman itu menyakitkan. Melukai perasaan, fisik, itu sangat hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau kita tumpahkan air, berarti kita harus membersihkannya seperti bertanggung jawab. Kemudian membuat anak sakit fisik, jangka waktu yang lama.
sangat terngiang. Dulu saya pernah dihukum karena saya nggak bisa ngelempar bola kasti itu. Jadi meleset terus. Akhirnya saya dihukum keliling lapangan. Besok-besoknya saya tidak akan ikut olahraga lagi. Jadi sampai sekarang itu kenapa saya tidak suka olahraga? Karena saya sudah punya trauma dengan itu. Saya hal sekecil itu aja sudah diremehin sama orang seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan di golden age-nya anak-anak ini, masa emasnya mereka itu akan terpatri di otak-otak mereka. Jadi guru SD ini harus sangat hati-hati dalam memberikan apapun, hukuman, cacian, sinisme, maksudnya gitu aja nggak bisa, gitu tuh. Ya Allah, bagaimana kita harus memperbaiki diri, bagaimana kita harus memunculkan intrinsik. Tidak ada anak yang bodoh di sini tuh. Mungkin keluarganya tidak memperhatikan dia. Dia dibawa ke sekolah ini karena mereka menganggap bahwa kita ini bisa menjadi pengganti dari keluarga-keluarga mereka yang kurang seperti itu. Jadi kita yang Allah sudah menjalankan kaki-kaki mereka ini ke sini agar kita ini bisa merubah mereka. Nah, itu memunculkan motivasi intrinsik. Nah, kemudian pemaksaan. Hukuman itu memaksa. Iya enggak, Pak Leo? Iya, memaksa sekali. Kalau konsekuensi itu stimulus ada tanggapan. Seperti tadi, tumpah gelas harus dibersihkan. Dan itu ketika kita memberikan konsekuensi seperti itu, ketumpahan gelas, misalnya ketumpahan air di mejanya, dia akan respect, dia harus membersihkan. Di rumah pun, kalau itu muncul dari dirinya sendiri, dia akan berbuat seperti itu. Bukan malah ditinggalkan. Pura-pura bu gurunya nggak tahu. Siapa tadi? Datang-datang gurunya marah. Siapa yang menumpahkan air, mengasih hukuman? Itu tambah sakit lagi. Nah, bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi siswa-siswa kita agar tidak menyakiti konsep diri yang buruk. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk dan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Jadi bagaimana dia memahami konsep diri bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, itu merupakan konsep diri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Iya, yang selanjutnya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, ini yang konsekuensi yang sangat terlihat ketika dihukum. Nggak ada anak yang dihukum bahagia. Mereka akan marah, merasa dipermalukan, apalagi disuruh berdiri, megang telinga, kakinya diangkat ke atas. Itu menurut kita biasa. Kalau kita dulu biasa digitukan. Tapi ternyata tidak. Itu merendahkan mereka. Jangan gini, anak kecil ini, sekecil apapun kelas 1, kelas TK, mau kelas 6, maupun kelas berapa saja, mereka tuh pasti mempunyai harga diri. Bagaimana kita bisa menjunjung harga diri mereka, dan bagaimana kita mengajari bahwa ketika ibu guru menghormati kamu juga berbalas seperti itu. Nah, itu yang namanya konsekuensi. Dia tidak akan kehilangan haknya dan dia tidak akan merasa diasingkan untuk sementara. Identitas yang sukses ini adalah ciri-cirinya ya, ketika konsekuensi itu dan ekspresi itu jadi pilihan. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini sama, jadi negatif, netral. Nah, ini muncul restitusi. Nggak ada yang diterangkan. Kalau restitusi ini lebih ke ini ya, bagaimana kita mengetahui kesalahan anak ini, paham apa yang dilakukan salah, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana selanjutnya dia akan tetap baik. Itu yang dinamakan restitusi. Kalau konsekuensi salah, perbaiki, sudah. Nah, kalau restitusi ini ada jalannya, ada step by stepnya, sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Kalau hukuman salah, dihukum, besok bisa lakukan lagi. Tapi kalau konsekuensi, dia salah, perbaiki, sudah, selesai.
Kalau restitusi, dia salah, kemudian dia bagaimana muhasabah ya, kalau bahasa kita, muhasabah atau introspeksi diri, kemudian dia akan memperbaiki selanjutnya. Itu yang dinamakan restitusi, dan itu yang lebih baik. Nah, ini kalau bahasanya di ini, peraturannya adalah kamu harus begini-begini, itu kan hukuman. Misalnya dia bermain bola di kelas, kita sudah punya peraturan di kelas. Peraturannya peraturannya itu kan sudah buku katakan kalau kamu bermain bola di kelas pasti kamu akan dihukum begini. Kemudian kalau restitusi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu aja, berhenti. Kemudian kalau bedanya dengan restitusi, itu tuh lebih ke apa yang kamu yakini. Bermain bola di kelas tuh baik atau tidak sih, seperti itu. Jadi anak-anak itu sebenarnya simpel, diajak untuk berpikir kritis apa yang telah dia lakukan dan bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaborasi mengajar murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ini berdasarkan ahli ini yang namanya Goser 2004, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain juga. Ini terkait dengan restitusi. Kemudian ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi manusia ini tempatnya salah, nggak ada manusia yang benar semua. Jadi bagaimana kita memanage kesalahan kita dan bisa menebus kesalahan kita. Kemudian memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan ketika dia melakukan kesalahan dengan orang lain. Bagaimana dia bisa memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kan di awal tadi kan ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Apakah ini baik? Nah, itu merupakan kebutuhan dasar. Nanti dijelaskan Ibu Nadia tentang kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan tindakan yang seperti hukum tadi ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir adalah restitusi adalah mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya agar dia tidak diasingkan atau dia dikucilkan. Biasanya kan kalau anak-anak sudah, kamu tadi mencuri, sudah kayak diasingkan dari temannya. Nah, dengan tindakan restitusi ini bagaimana masyarakat teman-teman di kelasnya juga bisa menerimanya dan bagaimana dia juga akan memperbaiki dirinya. Kalau sudah salah satu dibetulkan, itu mungkin akan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas, saya kembalikan ke Bu Guru aja. Silakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Topik ketiga. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu, Menurut Diana Goser pada tahun 1998 dalam sebuah buku, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian, Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada harus mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus begini atau harus begitu. Seperti itu. Itulah keyakinan kelas, bedanya dengan peraturan. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas ini penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dalam pembelajaran modul 1.4 ini, menciptakan lingkungan budaya positif
itu tidak langsung muncul budaya positif, tapi harus mulai dari kita menuntun anak-anak untuk bagaimana menghargai dirinya. Dia memiliki keyakinan diri untuk menghargai dirinya sendiri, kemampuannya apa, dia bisanya apa, seperti itu. Kita akan memunculkan atau mewujudkan, menuntun anak-anak untuk mengetahui apa sih nilai-nilai yang ada pada dirinya. Lalu setelah itu kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sebagai nilai-nilai yang murid-murid itu pegang bersama, di mana keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama, lalu diterapkan di kelas, ditaati oleh semua warga di kelas. Nah, keyakinan tersebut, dengan keyakinan tersebut, murid kita akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang diyakininya tersebut. Nah, setelah terbiasa, maka murid-murid akan menerapkan dimanapun mereka berada, Bapak Ibu. Betul apa tidak? Betul, Bapak Ibu. Ketika mereka sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, ketika mereka sudah terbiasa berbicara yang sopan atau menghargai teman-temannya di dalam kelas, maka di luar kelas pun atau di lingkungan sekolah mereka akan menerapkan hal-hal positif tersebut. Nah, maka dari itulah kepentingan keyakinan kelas. Kita memberikan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya diketahui, yang dipegang oleh murid-murid kita, sehingga mereka bisa menerapkan baik di lingkungan sekolah maupun setelah mereka kembali ke rumah, sehingga mereka dapat menerapkan nilai-nilai baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi jangan ada kata jangan, tidak boleh, seperti itu. Itu sudah kalimat negatif, Bapak Ibu. Nah, nanti akan ditunjukkan bagaimana sih contohnya untuk membuat keyakinan kelas. Tapi ini kita harus mengetahui dulu bagaimana ciri-ciri keyakinan kelas yang efektif itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Agar apa? Agar mudah dipahami yang pertama. Lalu mudah diingat oleh seluruh siswa kita, semua warga kelas. Lalu keyakinan yang ketiga adalah keyakinan sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Lalu yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi atau memberikan pendapatnya ketika membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi semua apapun keinginan mereka itu tertampung dalam keyakinan kelas. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Jadi dari awal semester, misal kita membuat keyakinan kelas ini biasanya di awal semester, Bapak Ibu ya. Nah, anak-anak harus mengerjakan PR, berarti nilai yang harus kita angkat ini adalah kita berkomitmen. Nah, seperti itu. Nah, jika ada mungkin akan ada perubahan-perubahan selama masa pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kita selama 1 semester atau selama 1 tahun. Berarti kita harus meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana sih contoh atau perbedaan? Contoh untuk melihat perbedaan apa peraturan itu dan apa itu keyakinan. Nah, jika peraturan biasanya kata-katanya atau kalimatnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Seperti itu kan Bapak Ibu sering kita lihat. Mungkin di perpustakaan bagi yang di kelasnya tidak memiliki pojok baca, mengembalikan buku bacaan ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Namun jika kita membuat keyakinan kelas, bahasanya diganti Bapak Ibu. Biasanya bahasanya dimulai dari kami. Kenapa kami? Karena dilakukan oleh seluruh warga di kelas tersebut. Kami bertanggung jawab, seperti itu. Jadi ringkas, padat, tapi mudah diingat.
dan dipahami oleh anak-anak. Lalu peraturan biasanya menggunakan kata dilarang mengganggu orang lain atau berbicara sendiri ketika guru menjelaskan. Bagaimana kata-kata untuk keyakinan kelasnya? Menghormati, kami menghormati orang lain, atau kami menghormati guru ketika menjelaskan di depan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah peraturan. Bagaimana keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain atau menghargai waktu dan berkomitmen bahwa kita tidak akan terlambat. Lalu dilarang melakukan kekerasan atau bullying. Nah, ini keyakinan kelas ini keselamatan atau menghormati orang lain. Menghormati orang lain berarti ketika anak murid kita tidak memukul atau mengganggu orang lain, berarti dia menghormati temannya tersebut. Kita bisa melihat contohnya Bapak Ibu. Ketika seorang anak suka memukul murid atau temannya yang lain, biasanya dia memukul yang lebih kuat atau yang lebih lemah dari dirinya. Yang lebih lemah. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Dia tidak mungkin memukul orang yang lebih kuat atau yang lebih hebat dari dirinya. Dia pasti mencari orang yang lebih lemah. Karena kenapa? Karena kita tidak mengajarkan dia untuk bagaimana menghormati orang lain. Bahwa semua hak murid di dalam kelas itu sama, tidak ada bedanya sama sekali. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Mungkin ini untuk anak murid di tingkat setelah SD. Tapi perlu juga kita menanamkan hal-hal seperti ini, bahwa kami itu harus menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Menjauhi narkoba, menjauhi rokok. Karena anak zaman sekarang itu dewasanya lebih cepat Bapak Ibu. Sekarang kita sudah melihat perubahan zaman ke zaman. Bagaimana kecanggihan teknologi mengubah perilaku anak-anak yang seharusnya masih bersikap seperti anak-anak. Tapi zaman sekarang anak-anak sudah bersikap seperti orang dewasa, ya, dewasa sebelum waktunya. Seperti ini dia. Karena kita tidak menanamkan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan dari sejak kecilnya. Gitu. Lalu bergantian atau menunggu giliran, ini biasanya pada proses atau sistem antrian. Nah, biasanya bagaimana untuk keyakinan kelasnya? Kami bersabar, menghormati orang lain. Lalu gunakan masker, biasanya begitu peraturan yang selalu digaung-gaungkan. Bagaimana keyakinan kelasnya? Kami menjaga kesehatan demi keselamatan dengan menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, keyakinan kelasnya sama. Kami menjaga keselamatan atau keamanan dengan tidak berlari di dalam kelas. Ya, saya akan lanjutkan kepada topik keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sebagai manusia ini memiliki 3 bagian otak. Di mana otak itu ada otak primata, betul? Ada di mana otak primata ini seperti otak binatang. Binatang apa sih? Siapa yang tahu kira-kira? Iya. Bukan tujuan saya untuk mengata-ngatai manusia seperti binatang ya, Bapak Ibu ya. Kita ini otak itu terdiri dari otak primata, otak reptil. Otak reptil itu otak untuk bertahan hidup. Sedangkan otak primata ini tugasnya adalah untuk mendapatkan kesenangan, kebebasan, dan lain-lainnya. Nah, lalu ada otak satu lagi. Inilah sebenarnya otak yang digunakan oleh manusia, yang sering digunakan oleh manusia jika dia memegang nilai-nilai kebajikan. Nah, kebutuhan manusia di sini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di mana bertahan hidup ini dikendalikan oleh
otak reptil. Bagaimana bertahan hidup ini? Kita makan, minum karena kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Jika kita tidak makan, kita tidak minum, 3 hari aja, insya Allah kita tinggal nama. Ya. Lalu kebutuhan dasar manusia selain itu, setelah bertahan hidup, kita membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima oleh orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kita saja yang dewasa membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada murid kita, seperti kita mencaci maki, kamu bodoh, kamu tidak usah masuk kelas ini, kamu anak yang nakal, seperti itu. Bagaimana perasaan murid kita? Hancur tidak? Perasaannya jelas hancur Bapak Ibu. Dan dia akan menyimpan dendam itu selama seumur hidupnya kemungkinan. Dia akan mengingat, walaupun masih kecil sebenarnya kejadian masa kecil itu tidak mudah tersimpan di memori kita. Tapi hanya kejadian-kejadian yang sangat-sangat membahagiakan atau yang sangat-sangat menyakitkan baginya itulah yang akan diingat. Nah, ketika dia merasa tidak diterima, maka dia akan membenci kita. Dia tidak akan mau belajar dan merasa trauma terhadap apa yang telah kita lakukan. Terbawa Bapak Ibu dari SD, SMP, SMA seperti itu. Dia akan melakukan hal-hal seperti itu, dicap lagi dia seperti menjadi anak yang buruk, anak yang nakal, anak yang tidak bisa diatur seperti itu. Jadi perlunya guru itu mengetahui hal ini, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu. Untuk itu Bapak Ibu, ketika anak murid kita melakukan kesalahan, kita bertanya, sebenarnya anak kita ini butuhnya apa sih? Kenapa sih dia mengganggu orang lain? Oh, ternyata dia butuh perhatian dari kita. Ibu sih merhatiinnya yang itu-itu mulu, yang juara-juara mulu. Saya mau ngomong salah, mau ngomong benar juga nggak didengarin sama sekali. Jadinya udahlah, saya teriak-teriak aja. Begitu. Seperti itu Bapak Ibu murid-murid itu. Mereka hanya butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya atau kita sebagai guru. Lalu kebutuhan apa lagi Bapak Ibu? Kebebasan. Kebebasan ini berarti dia bebas melakukan apapun, bebas memilih apapun selama itu hal yang baik, hal yang positif. Lalu kesenangan. Nih anak murid kita ini lagi masa-masa di mana mereka pengen bermain, ingin bermain. Selalu di jiwa-jiwa mereka di masa 7 sampai 12 tahun ini, anak-anak masih dihadapkan dengan hal-hal yang menyenangkan Bapak Ibu, yang mengembirakan. Mereka lebih suka belajar di luar kelas. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya, mereka lebih suka belajar di luar. Kenapa sih? Di dalam kelas itu apakah ada hantunya? Nggak ada. Tapi mereka bosan. Jadi kita Bapak Ibu guru perlu sekali-sekali dengan konsep kurikulum Merdeka ini, perlu sekali-sekali mengajak anak murid kita untuk bermain atau belajar di luar kelas. Walaupun mereka duduk beralaskan tanah dan beratapkan langit, wah luar biasa senyum dan kebahagiaan yang mereka pancarkan dari dalam hati mereka. Ketika mereka merasa senang, bahagia, gembira, kira-kira bagaimana mereka menangkap pembelajarannya? Apakah sulit? Mudah. Jadi mudah anak-anak itu menangkap pelajaran. Apalagi jika kita memberikan pembelajaran yang menggunakan permainan yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau kemampuan mereka. Lalu yang terakhir adalah ini kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Nah, kadang yang berkuasa seperti tadi, mengganggu teman yang lebih lemah. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak-anak agar menghormati orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya akan untuk mengenalkan teori kebutuhan manusia, dasar manusia ini, saya akan memberikan sebuah contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus.
Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kira-kira Agus ini adalah seorang preman. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa sih alasan Agus ini melakukan hal tersebut? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bapak Ibu, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus ini melakukan tindakan tersebut. Ini biasanya disebut konseling. Perlu Bapak Ibu guru, walaupun kita tingkat SD tidak punya guru bimbingan konseling, berarti guru kelasnya luar biasa sekali. Guru SD ini berperan sebagai orang tua iya, berperan sebagai guru iya, wali kelas iya, sebagai guru BK pun iya. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk guru-guru SD ini. Ya. Ibu Ani harusnya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan apa sih yang sedang berusaha Agus ini penuhi. Yang pertama, apabila Agus menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, bekal baik uang maupun makanan, berarti kebutuhan dia itu adalah untuk bertahan hidup. Tentu dia merasa lapar ketika melihat teman-temannya makan yang enak-enak, jajan di luar sana. Dia tidak punya uang, dia tidak punya bekal. Nah, akhirnya dia melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup. Nah, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Dia membutuhkan cinta dan kasih sayang dari teman-temannya, kebutuhan untuk diterima. Terus apabila jawaban Agus, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini tentu kebutuhan ada penguasaan Bapak Ibu ya. Apabila jawaban Agus, dia merasa bosan dengan bekal yang disiapkan ibunya, selalu dengan menu yang sama, tahu mulu, dari hari Senin sampai Sabtu sampai Minggu, pagi siang sore tahu mulu. Dia bosan. Jadi dia ingin memilih sesuatu. Berarti dia membutuhkan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja nih, saya iseng aja Bu Guru, orang saya nggak makan sih, makanannya saya sembunyiin atau saya buang ke tong sampah. Nah, dia iseng itu, isengnya dia sudah keterlaluan menurut kita, menurut teman-temannya. Nah, berarti dia ini sedang ingin dipenuhi kebutuhan kesenangannya, dia sedang ingin bercanda, dia sedang ingin bermain-main. Nah, jadinya inilah pentingnya kita mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa mengambil solusi apa yang tepat dengan kita mengetahui kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh murid kita yang sedang membuat masalah tadi. Ya, tentang dunia berkualitas. Ini dunia berkualitas Anda atau saya adalah tempat khusus yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Tempat untuk menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang Anda inginkan. Itu bisa saja berisi orang-orang siapa yang harus kita menjadikan teman, hal-hal apa dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia. Nah, ini semacam impian Bapak Ibu. Saya merasa bahagia jika saya bisa membangun rumah 2 lantai. Atau saya merasa bahagia jika saya bisa membeli mobil A, B, dan C. Seperti itu. Ini adalah dunia berkualitas Anda yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Betul Bapak Ibu? Betul. Iya. Begitu juga Bapak Ibu murid kita. Walaupun mereka masih umurnya di bawah remaja, mereka mempunyai pilihan sendiri, memiliki gambaran dunia berkualitasnya masing-masing. Dan tentunya anak A dan anak B memiliki gambaran dunia yang berbeda. Lalu ini Bapak Ibu, kami akan masuk ke topik kelima dan akan dijelaskan oleh Ibu Ana Kurniawati.
Terima kasih. Pokok pembahasan yang selanjutnya setelah kita mengetahui kebutuhan dan tadi budaya positif, ini sesi yang terakhir ya. Jadi nanti ada posisi kontrol. Ini lebih ke seorang guru. Jadi posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah dengan ini penghukum. Ada videonya Bu Guru. Nah, penghukum ini identitas yang gagal atau kontrol dari luar. Yang pertama, penghukum. Guru ini posisinya adalah sebagai penghukum. Guru berbuat biasanya menghardik, menunjuk. Ini kalau ingat-ingat masalah begini itu seperti flashback ke tahun yang saya kecil seperti itu. Jadi penghukum ya. Jadi efeknya, dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hukuman itu akan diulangi lagi. Maksudnya adanya peraturan itu dilanggar, bahasa seperti itu. Kemudian membuat orang bersalah. Jadi merasa rendah diri, gurunya ini posisinya adalah membuat siswanya bersalah. Bu Guru tadi itu sudah bilang, jadi suaranya itu agak lebih rendah sedikit. Nah, jadi bagaimana siswa itu akan merasa bersalah ketika kita ngomong seperti itu. Yang kedua, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Nah, ini yang digaung-gaungkan waktu kita K13 ya, bagaimana posisi guru itu adalah sebagai teman. Tapi dampaknya pada murid ternyata dia lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Seperti itu. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia lebih, kalau pemantau ini lebih datanya lebih jelas ya. Jadi datanya lebih jelas, kemudian dia ini menghitung dan mengukur. Yang terakhir adalah posisi yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Jadi masuk ke restitusi tadi. Jadi posisi kontrolnya ada di manajer. Kemudian, nah, dari kelima posisi kontrol tadi, ada penghukum, ada memberikan rasa bersalah, kemudian teman, terus pemantau, dan manajer. Nah, kalau ada kata-kata ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk yang mana? Posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah. Oke, kita sambung dulu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira yang mana? Oh iya, ada yang penghukum. Ada yang kedua, yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah, lakukan demi ibu dan bapak guru. Kira-kira apa ini posisinya? Teman. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Atau pemantau karena ada hadiahnya. Terus kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Selalu. Apa? Penghukum? Pembuat merasa bersalah. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya bagaimana anak itu? Oh iya ya, seperti itu. Gurunya agak merendah sedikit. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah. Biasanya kalau kita sudah di kelas 5, 6 begitu kan begitu. Ayolah. Ini kan mereka menganggap kita sebagai temannya. Kemudian, apa kamu mau mendapatkan stiker? Benar, memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu terakhir. Kita sering ngomong begitu. Ternyata itu adalah
penghukum. Nah, ada sedikit video terkait dengan membedakan antara penghukum, terus teman, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Ini ada ilustrasi ya, anak yang suka terlambat. Nah, posisi gurunya bagaimana? Nah, ini contoh dari bagaimana kita memposisikan diri kita. Nah, apakah sebagai penghukum atau yang keempat yang di belakangnya tadi? Naren, sini kamu. Posisinya sebagai apa ini? Kamu terlambat. Udah. Pemberi merasa bersalah. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak. Ya, itu tadi posisinya Narendra itu terlambat, kemudian gurunya berposisi sebagai penghukum. Biasanya penghukum ini cenderung kebentakan ya, jadi membentak, menghardik, ya pokoknya kasar, itu penghukum. Biasanya tipenya seperti itu. Kemudian dampaknya seperti yang tergambar di slide, murid ini bisa menjadi pendendam. Kalau ketemu gurunya yang suka menghardik begitu, gitu. Sudah ditandain sebetulnya, bukan. Kemudian tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Yang lebih parah ketika mereka melihat bahwa guru yang mengajar itu suka menghardik mereka. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang ibu guru sampaikan dalam pelajarannya ataupun nasihat-nasihatnya, dia tidak akan mau masukkan, maksudnya masukan dari guru itu tidak mau merubah dirinya gitu. Ya, itu sebagai penghukum. Selanjutnya adalah sebagai teman. Ini biasanya nadanya agak lembut. Naren, Oh, bukan itu. Oh, tidak. Oh, merasa bersalah ini. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Ya, itu posisinya ya. Ternyata menurut kita ini baik ya, maksudnya dengan kata-kata yang lembut, kemudian ternyata itu membuat mereka merasa bersalah. Maksudnya dia akan minder, maksudnya dengan dia akan maaf bu, sering dia katakan seperti itu tuh sebagai luapan hatinya bahwa saya ini menyusahkan orang, saya tuh menyusahkan ibu guru, gara-gara saya ibu guru jadi susah seperti itu. Kemudian membuat murid itu merasa bersalah, identitasnya yang gagal, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Itu juga sangat berbahaya bagi siswa. Jadi nanti akan minderan. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid. Ya, ini posisi guru sebagai teman. Jadi bagus, bahasanya bagus, kemudian efeknya juga bagus. Tapi ternyata ini motivasi eksternal. Jadi belum ada motivasi dari dirinya sendiri. Paling besok digituin lagi, besok dibantu sama ibu guru. Jadi pikiran-pikiran ini yang membuat murid ini tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi masih tergantung pada gurunya seperti itu. Muncul lemah seperti itu dan tidak mandiri, kemudian masih tergantung pada orang lain. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, itu sebagai pemantau ya, jadi datar bahasanya.
terus formal sekali, jadi sesuai dengan peraturan. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Ini adalah contohnya kata-kata yang diungkapkannya seperti di video. Bu, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini posisi manajer. Posisi yang sangat aman ya, maksudnya sangat kita butuhkan ketika kita menjadi seorang guru. Memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif. Overall, bertanggung jawab dan memecahkan masalah. Iya, terkait dengan posisi manajer ini, bagaimana kita membantu siswa untuk melakukan ini, seorang guru melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, seperti yang ibu guru Naren tadi yang dilakukan itu merupakan proses segitiga restitusi yang namanya posisi guru sebagai manajer dengan menggunakan ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, selanjutnya. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Diingatkan lagi tentang ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini yang biasanya kata-kata yang muncul untuk menstabilkan identitas siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Biasanya membantu siswa untuk mengenal basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah basic kebutuhan tadi, yang kasih sayang, kemudian bertahan hidup seperti itu. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Nah, ini ditanya apa alasannya, kenapa Naren tadi terlambat. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi bu gurunya sudah menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Nah, gunanya keyakinan kelas yang dibuat yang materi sebelumnya tadi, ketika anak berbuat salah, dia akan dikembalikan keyakinan yang telah mereka sepakati tadi. Jadi tidak menyalahkan. Nah, ini aturan yang buat kan bu guru sendiri, bukan saya. Seperti itu kan, biasanya seperti itu. Jadi ketika keyakinan itu
atau kesepakatan itu sudah disepakati kelas, makanya anak-anak bisa dikembalikan ketika melakukan segitiga restitusi ini. Nilai-nilai apa yang dapat dipercaya sehingga dia akan kembali atau dia akan melakukan hal yang lebih baik lagi. Seperti itu. Selanjutnya adalah itu adalah segitiga restitusi yang bisa kita lakukan untuk ini menyelesaikan masalah ketika anak itu melakukan menciptakan budaya positif. Ini ada sebuah kasus di suatu sekolah. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, pertanyaan yang pertama. Nah, paham tidak tadi? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Silakan, Bapak Ibu Guru. Pak Lukman tadi sudah mencegat Sabrina di depan kelas. Kemudian posisinya apa? Penghukum, ya betul. Penghukum. Kenapa? Apa indikatornya Bapak Ibu Guru bisa mengatakan bahwa Pak Lukman itu tadi penghukum? Menyuruh Sabrina untuk memakai. Iya. Menyuruh Sabrina untuk melepas sepatu. Bicaranya kasar atau halus ya Bu ya tadi? Kasar. Kasar. Nah itu ciri-ciri penghukum. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakan? Pernyataan apa yang seperti apa yang diajukan ke Sabrina? Sabrina, kenapa hari ini tidak memakai alas? Iya, mungkin Pak Lukmannya lebih Sabrina, kenapa hari ini tidak memakai alas sepatu? Warna sepatu warna hitam. Kemudian sudah tahu peraturan di sekolah seperti itu. Mungkin lebih halus ya. Kemudian kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan yang apa yang ingin ditunjukkan oleh peraturan harus berwarna. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan oleh peraturan yang harus berwarna sepatu itu harus berwarna hitam. Biar ini Nilai kebajikannya yang muncul apa? kebersihan. Soalnya kan sepatu warna hitam kan biar nggak cepat kotor. Terus ya mungkin biar seragam. Oke, biar seragam atau biar tidak cepat kotor seperti itu ya. Karena warna hitam. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut?
setuju dengan tindakan Pak Lukman? Tidak. Tidak. Ya, harapannya ketika Bapak dan Ibu guru ini tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Lukman, Bapak dan Ibu guru juga tidak akan melakukan seperti itu. Tidak memberikan hukuman atau memposisikan Bapak dan Ibu guru sebagai penghukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, ada rasa trauma yang mendalam pada diri siswa kita. Sebaiknya kita posisinya di mana tadi? Kalau 5 tadi? Manajer. Manajer, iya. Semoga bermanfaat. Oh, iya. Itu saja dari kami berdua. Oh iya, mungkin ada yang mau berpendapat atau bertanya terkait dengan seminar kita hari ini. Boleh bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya, kan saya sebagai generasi Z itu mendapat pelajaran dari guru-guru yang lebih senior pada zaman dahulu yang mengatakan bahwa kata-kata kasar dan cacian makian itu adalah sebuah hal yang sangat biasa dan digunakan untuk memotivasi siswa, dan pola pikir itu masih ada sampai saat ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengikis budaya yang ada itu secara perlahan agar budaya seperti mencaci, memaki, memukul dan mengatai siswa itu perlahan-lahan terkikis atau bisa hilanglah gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu dari tadi menyimak bagaimana penyampaian kami. Ya, untuk mengatasi hal ya di mana guru itu mengatakan mencaci maki, memarahi atau melakukan hal-hal buruk kepada murid adalah hal yang biasa yang karena mereka itu pernah merasakan hal itu dan mereka menjadi sukses gara-gara hal itu. Ini kita seperti tadi yang kita lakukan itu kita merubah paradigma atau pandangan dan pola pikir mereka. Dengan cara apa sih sebenarnya kita dapat mengubah pola pikir kita yang sekarang dulunya murid sekarang menjadi seorang guru? Itu dimulai dari diri kita sendiri. Inilah yang sedang digaungkan oleh kurikulum Merdeka, di mana murid atau pengajaran yang dilakukan di sekolah ini harus berpihak kepada murid. Betul Bapak Ibu? Ya, ini mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu yang telah mengikuti BIMTEK kurikulum Merdeka. Pendidikan yang berpihak kepada murid berarti kita harus memaklumi atau menuntun anak murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa mengikuti orang zaman dulu kala yang melakukan pengajaran atau pendidikan dengan cara-cara yang keras atau fisik. Zaman dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda. Zaman dulu mungkin masih dekat dengan zaman penjajahan, sehingga orang-orang masih bersikap keras, disiplinnya sangat kuat. Nah, zaman sekarang anak-anak sudah memasuki masa kemerdekaan. Kemerdekaan pun sudah mencapai lebih dari 70 tahun Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menggunakan metode-metode lama itu untuk mengajarkan anak murid kita saat ini. Nah, bagaimana caranya? Ya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus kita menanamkan motivasi intrinsik dari anak murid kita. Tentu kita juga sebagai guru mengajarkan sehingga guru itu dapat ditiru, dapat diikuti oleh murid. Bagaimana? Dari hal-hal yang sederhana saja Bapak Ibu. Dari kita datang ke sekolah, masuk
sebelum bel berbunyi. Itu yang kita ajarkan kepada murid kita. Murid-murid tuh pasti merasa, aduh saya malu nih kalau datang telat. Mungkin ada rasa pertama-tamanya takut. Mungkin takut ditegur oleh gurunya. Tapi lama-kelamaan dia melihat, wah guru saya selalu datang cepat. Saya harus lebih cepat dong dari ibu guru saya. Seperti itu. Jadi kita mencontohkan Bapak itu bagaimana memberikan atau menunjukkan nilai-nilai positif yang ada pada kita. Kita ini sudah orang yang hebat. Anak-anak itu memandang kita ini sebagai orang yang sukses, orang yang hebat, karena kita menuntun banyak anak. Orang tua mereka pun belum tentu dapat menuntun 1 atau 2 anaknya di rumah, tapi kita bisa menuntun sampai 20 sampai 30 anak hebat dari orang tua mereka. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, jadinya bagaimana? Kita harus menunjukkan sisi-sisi positif kita, perilaku kita yang baik kepada murid kita sehingga mereka bisa ikuti. Jangan malah menceritakan bahwa dulu Bapak Ibu guru dipukul oleh guru biar bisa menghafal perkalian. Sekarang kalian kok enak-enak aja perkalian 2 aja udah duduk di kelas 6, tidak bisa sama sekali. Seperti itu. Itu tidak bisa kita nuntut seperti itu karena sudah perbedaan zaman. Nah, kita harus di sini dituntut guru yang kreatif, guru yang inovatif. Bagaimana caranya mengajarkan murid kita tersebut jika dia belum menguasai materi tertentu? Bagaimana caranya? Oh, dia ini sukanya apa? Dia ini kebutuhannya apa? Dia ini lebih mahir atau kemampuannya di mana? Disitulah kita dapat menganalisis kebutuhan-kebutuhan murid tersebut. Ya, ada lagi pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu? Ya, mungkin sekian materi, pemaparan materi dari kita tentang berbagi penerapan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga Bapak Ibu dapat dapat menerapkannya di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemaparan materi yang sangat menarik dari kedua pemateri pada siang hari ini. Semoga apa yang dikehendaki oleh kedua calon guru penggerak ini bisa sama-sama kita laksanakan. Baiklah, kita melangkah pada acara terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum sama-sama kita menutup acara pada siang hari ini, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.